Itu Rasulullah setiap hari Kamis, setiap hari Jumat itu menangis. Lihat ini umat-umat yang saya hantam, menghantam, saya merobohkan, saya hancur, menghancurkan, itu menangis Rasulullah itu. Wallahi saya mengatakan, Rasulullah setiap dapat laporan daripada para malaikat, setiap hari Kamis dan Jumat itu hanya Rasulullah menangis di dalam tubuh. Apakah kamu punya perasaan Rasulullah menangis di amal-amalmu itu? Dulu yang Mulia itu mengatakan kepada saya, jangan kamu jadi ulama kalau tidak membawa yang hak. Bawalah umat ini untuk menangis kepada Rasulullah. Bukan untuk mendukung sana, dukung sini, bukan. Untuk mengikuti ajaran Rasulullah, untuk nangis kepada Rasulullah SAW. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yabki inda dzikrillah wa inda dzikril maut famata mata sulhatina. Ini hadis. Tadi yang dikatakan, wah kalau hadis itu keras, bukan keras. Ini Nabi yang mengatakan ini. Barang siapa yang tidak bisa menangis pada waktu dia ingat mati, waktu dia dikafani, waktu dia digotong, dikata diganti namanya jenazah tadi itu, dia tidak bisa menangis, itu kalau meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Nabimu yang mengatakan ini. Yang tiap hari dapat laporanmu tidak betul. Kalau saudaramu, hatimu hasut, menghasut, menyembah kepada dunia, itu kapan kamu akan menangis kepada Rasulullah? Kamu kapan akan bertobat kepada Allah? Saya mau tanya para hadirin. Jangan tidak mau ceramah sana ceramah sini kalau tidak menundukkan matamu dan kepala kamu kepada Allah. Kamu ya, percuma saya dulu. Saya berbicara di sini karena menyambut hal ini dan yang paling pertama untuk mengingatkan amal-amalmu setiap hari itu. Maaf ya. Itu kalau kata orang ayahanda saya, ulama yang konsekuen ya begitu. Jangan besar-besarin surban aja, besar-besarin jubah saja. Nanti baru ngerti alif bata, surbannya udah 10 meter. Udah asalnya ulama ya kamu. Terus saya, ulama handap ya kamu. Nuhun. Betul apa tidak? Jadi yang saya wasiat kedua daripada beliau, Nabi Hurairah Nabi SAW, Khamsatun yamuduna sul khotimah. 5 oknum manusia ini, 5 orang ini kalau meninggal dalam keadaan sul khotimah. Walau shollu, walau shomu, walau zaku, walau haji. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia itu berhaji, walaupun dia itu berzakat, kalau meninggal tetap dalam keadaan sul khotimah. Baik Rasulullah. Satu, alladzi yata'ajjal bil jawab. Seorang yang semaunya sendiri. Orang yang semaunya sendiri. Jadi dia berjalan itu semuanya sendiri. Kalau saya pada izin ya, berjalan itu diajari oleh guru saya yang kita peringati pada malam hari ini. Kalau kamu sakit, kamu nggak kuat, diberi cobaan-cobaan kepada Allah itu, kamu menangis. Ini ajaran beliau. Beliau tidak pernah memberikan wasiat kepada murid-muridnya itu untuk menangis kepada beliau, nggak pernah. Kalau kamu mendapat ujian, mendapat balak yang sangat berat dari Allah Ta'ala, kamu masuk ke kamar kepada beliau. Kamu meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa kehidupan saya selalu hancur? Kenapa ekonomi saya selalu hancur? Kenapa saya tidak bisa dekat kepadamu ya Allah? Kenapa saya memanfaatkan dunia ini? Itu wasiat-wasiat beliau yang sering diutarakan kepada saya. Beliau sangat benci sekali, itu sangat marah sekali kalau mendengar anaknya itu mengeluh. Beliau mengatakan, kamu mengeluhlah kepada Allah yang membuat kamu hidup ya Allah, yang memberi kamu nafas ya Allah. Itu wasiat-wasiat beliau kepada anak-anak beliau, juga kepada murid-murid beliau. Jadi para hadirin ya, ini zaman sudah hampir kiamat saya katakan. Pendina merajalela
Kapan lagi para hadirin untuk dosa-dosanya para hadirin? Yang mata para hadirin itu hanya tiap hari melihat wanita, melihat istri orang, membangga-banggakan dunia. Kapan? Kamu mau nangis kepada Allah itu kapan? Kamu akan bertobat kepada Allah itu kapan?